silakan buat teman-teman mungkin ada yang dari kelompok kami yang belum jelas untuk mungkin bisa diminta jelaskan lagi atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Bu ya. Silakan, ayo. Saya mau tanya, perkenalkan nama saya Anissa, absen 2. Saya ingin bertanya mengenai Videonya kakak yang di-on kan dong? Oh, iya Pak. Saya ingin bertanya mengenai KKH2. Di situ, tadi kan kalian memperhitungkan untuk futa dan suta yang apa sih yang dibebankan bagi si perusahaan kan, itu kalian hitung lagi. Nah, sedangkan tadi disoalkan udah di state kalau futa dan suta itu cuma dibebankan atas $7.000 gaji pertama kan. Nah, kalau misalkan dihitung lagi, bukannya nanti double counting ya? Sekian pertanyaan saya. Dihitung lagi gimana sih maksudnya, Sa? Ini Pak, jadi kan di H2 kan untuk futa dan suta. Coba kelompok penyaji disajiin deh. Di screen share screen. Ayo Kip, tolong Kip. Udah kelihatan ya? Gedein dong. Ya, gimana? Gimana nih? Jadi Yang ini ya? Ini kan yang futa dan suta kan kelompok satu kan juga memperhitungkan Pak. Jadinya kan nanti akan menambah wage and salaries expense-nya kan Pak. Sedangkan di H1 itu atau di soal kan disebutkan bahwa futa dan suta itu hanya dibebankan atas 7.000 gaji pertama. Nah, berarti kan kalau yang di H1 itu kan itu sudah apa ya Pak istilahnya tuh apa sih sudah cukup gitu loh Pak, jadi tidak perlu diperhitungkan lagi karena kan hanya 7.000 gaji pertama. Kalau misalkan dihitung lagi bukannya nanti jadi overstated ya expense-nya. Mau menjawab yang punyanya Nisa. Siapa ini? Saya ada absen 5 Pak. Apa tadi? Siapa? Ariela. Ariela, oke. Gimana Ariela? Jadi kan kemarin juga membahas itu, bingung kenapa futa sama sutanya itu dimasukin apa enggak. Cuman kemarin saya mikirnya karena dia kan dibayarnya Januari. Jadi pada bulan Januari. Jadi saya mikirnya itu tuh diakuin aja dulu gitu karena nanti di bulan Januari kan nanti ada penambahan pembayarannya gitu. Saya mikirnya sih karena dia dibayarnya pada Januari gitu. Maksudnya? Soalnya kemarin bingung. Ini khusus suta dan futa aja ya Nisa yang menurut kamu double counting ya? Iya Pak. Yang lain enggak? Enggak Pak, karena kan di ketentuan perpajakan di Amerika untuk futa dan suta itu hanya dibebankan untuk 7.000 gaji pertama Pak. $7.000. Terus double countingnya di mana maksudnya? Maksud saya di H1 itu kan udah setiap pembelasan kan sudah memperhitungkan gaji untuk pajak futa dan suta atas 7.000 gaji 41 employee Pak.
Oke. Nah, kalau misalkan dihitung lagi kan bukannya overstated ya, Pak. Sedangkan kalau di H1 aja tadi sudah ada penyesuaian, Pak, agar nanti didapatkan apa sih basis pajaknya itu sebesar 7.000 dikali 41 pegawai. Oh, yang di H2 itu ini ya, apa namanya? Yang Dia wage and salary swap yang belum diakui gitu ya. Terus kemudian sutradara hutanya diakui lagi gitu ya. ya untuk tanggal 9 sampai 31. Oh. Oke. Karena kemarin juga kelompok kita bingung, Pak, yang itu sutanya sama futanya dimasukin apa enggak. Saya juga bingung, Pak, itu dimasukin atau enggak. Makanya saya ingin bertanya. Itu annually ya? Iya, sebenarnya 3,8. 0,8. Oke. Kalau di kertas kerja tahun sebelumnya gimana? Diperhitungkan juga, Pak. Diperhitungkan juga ya? Seperti perhitungan di kelompok 1. iya. Kalau dilihat di H1 juga, Pak, di ininya tuh di audit lalu, jadi kayak ada sisa di akhir ini, sisa di akhir gini. Ini tuh hasil dari perhitungan yang di H2 ini, Pak. Jadi nanti kayak tinggal ditambahin lagi dari sisanya di sini. Terus di soal pun itu dibilang kayak karena dia bakal dibayar di tahun depan, dia akan mulai tahun pajak yang selanjutnya gitu. Mungkin kayak diakuin dulu. Jadi kayak dianggapnya tuh meskipun udah diakuin sekarang karena dibayarnya baru nanti, jadi 7.000-nya itu dianggap udah mulai gitu, Pak. Pada saat itu kayaknya sih gitu. Kenapa dia ditambah dihitung dulu karena dia dibayarnya nanti gitu. Dia kan diakui sebagai pajaknya kan di tahun kapan? Di tahun 2003. Nah, terus kamu ini siapa nih? Rokim ya ngomong ya? Iya, Pak. Waduh, ini pertanyaan Nisa tahu-tahu langsung bikin pusing. Maaf, Pak. Saya juga baru ngeh nih jadinya. Oke. Ada yang bisa jelasin lagi nggak? Coba yang lain. Kalau misalnya stuck nanti kita skip dulu nggak apa-apa. Ada yang jelasin lagi bisa? Kasih pencerahan. Betul ya. Kalau di logika itu seharusnya dan suta itu dibebankan atas 7.000 gaji pertama, hanya 7.000 gaji pertama, gitu ya? Iya, Pak. Hanya 7.000 itu, ini asumsinya setahun ya berarti ya. Dalam setahun 7.000 gaji pertama itu kena pajak suta dan futa. Terus saya lihat di H1 itu ada computationnya lagi ya, yang menjelaskan additional accrued tax-nya ya, di H1 maksudnya, di H1. Ya, Pak. Ini yang untuk tahun 2003 yang berjalan. Oke, yang suta dan futa itu 266. 266 itu apa? Itu 38 employee. Yang mana, Pak? Kalau Ya, saya sih ulangi 287, Pak. Maksud saya. 287. Oh, 287. Kalau 287 cocok nggak dengan di itunya, di rinciannya? Nah, itu Pak, kemarin tuh sempat debatable juga, udah diskusi sama beberapa orang juga.
itu tuh kita pakainya 38 atau 41 gitu Pak. Karena situasinya tuh pegawai Apple Blossom di kuartal 1 sampai kuartal 3 itu ada 35 sampai 41 Pak. Terus di kuartal terakhir sisanya 38. Nah, tapi sebenarnya kalau dirata-ratain kan 38 ya Pak. Jadi tinggal dikaliin aja sama 7.000 itu dapat 266 ya kalau nggak salah. Nah, tapi saya mikirnya karena dia 7.000 kan, pas saya hitung ulang di sini pun, kalau misalnya dia, berarti kan kalau 38 dia yang ketiga ini ya, pas saya bandingin sama nilai yang di total di sini kan, pas habis audit tuh hasilnya 1.341.000 kan dari sisi gross wage and salaries-nya. Nah itu tuh kalau misalnya situasinya 38 itu total setelah saya hitung-hitung itu masih di bawah gitu. Kayak menurut saya kayak jatuhnya understated nggak sih? Nah, pada saat saya hitung kalau misalnya ada 17 itu melebihi, tapi kan ada saat di mana dia bisa turun, maksudnya range 35 sampai 41 tuh kita kan nggak tahu kan jelasnya kayak gimana, tapi saya mikirnya lebih logis tuh karena satu pegawai sendiri Pak yang pekerja yang dibayarnya mingguan itu bisa dapetin gaji 7.000 pertamanya itu di kuartal pertama, antar kuartal pertama ke kuartal kedua gitu. Dan ada kata-kata juga di soal ini Pak yang bikin saya tambah yakin itu yang all 41 employee yang bekerja pada Apple Blossom itu melebihi 7.000 maksimum salary. Nah, saya nangkapnya sih di sini dia bilangnya berarti ada saat di mana udah 41 tuh mereka udah lebih dari 7.000 gitu. Jadi menurut saya sih lebih tepatnya pakai 41. Cuman nggak tahu juga gitu. Apakah emang Iya harus sih. pakai 3? Ini kalau menurut saya sih ketentuan di perpajakannya di Amerika itu belum di-state secara jelas di sini. Jadi misalnya ya, misalnya ini misalnya ada employee yang hourly employee yang dia pegawai lepas, sebagian di perusahaan A, sebagian di perusahaan Apple Blossom. Kan jadi gitu kan. Pemotongan pajak itu kan nggak mungkin double untuk Yasuta dan Futanya karena kan dia 7.000 $7.000 pertama. Kan itu entah dia kerja di perusahaan A dan perusahaan B, pokoknya 7.000 pertama dia dikenakan pajak. Nggak mungkin lah di A kena pajak, di B kena pajak. Kan gitu ya, logikanya kan gitu. Nah kalau seperti itu, dan di sini tuh nggak di-state secara jelas. Asumsi aja sih, asumsi saja kalau menurut saya. Asumsi saja bahwa ini si employee 41 employee ini full kerja di mana? Iya, Apple Blossom. Di Apple Blossom dan nggak kerja di lain, artinya di tempat lain nggak dipotong juga gitu loh. Nah kalau seperti itu, saya sih lebih condong kalau yang dihitung adalah 41 karena di sini di state jelas semua 41 employee yang bekerja di Apple Blossom selama 2003 itu melebihi 7.000. Artinya kan dia jadi subjek pajak. Oke ya. Nah, ternyata di perhitungan additional tax yang versi klien itu kan hitungannya hanya 38. Benar nggak sih? Iya Pak, hasil di sini tuh 10.108 tuh dari 38 dikali 7.000 Pak. Oke. Nah, sekarang kita rekon aja, direkon aja. Yang diakui 38 itu kan 266. Iya nggak sih? Iya, Pak. 266 kan? Kalau 287 itu kan untuk 41 orang. Iya. Nah, kalau perhitungannya si perusahaan, perhitungnya perusahaan ya, itu kan jelas 38. Karena kalau dimasukin angka 266 angkanya tepat. Benar nggak? Nah, perkara yang benar mana? Nah, itu yang perlu kita address. Yang benar itu yang angka berapa yang perlu kita address. Kan gitu kan kalau kita auditor. Nah, terus coba untuk yang H2, H2 coba tampilin H2. Oke, di H2 untuk yang hourly itu totalnya berapa yang suta dan futanya? Iya deh. Apa? 483 dan 102 ya? 584.
483 dan 102. Coba balik lagi ke H1. Oke. Di mana sih? Turun ke bawah dong, turun ke bawah. Yang bawah, Pak. Turun ke bawah dikit. Nah, oke. Selisih antara 266 sama 287 itu berapa sih? Gede ya selisihnya ya? Ya, Pak, ribuan. Ribuan. Artinya nggak cocok ya dengan yang di sana ya? Yang di tadi yang masih accrue yang belum dihitung sama perusahaan. Pak, ya. Oh, ya udah. Oh, berarti kalau seperti ini. Kenapa? Belum dikali red sih ini. Dikali rednya dulu atau yang ini kan selisih ini Pak masih dasar pengenaannya Pak. Belum dikali. Kalau yang ini kan udah dikali sama persentasenya. Oh, tapi kalau coba. Berapa kalau dikali rate-nya? Untuk ini yang kita si 400-an sih Pak, si masuknya 96. Beda ya? Tapi ini beda semua sih Pak. Hari ini Kenapa? masuknya pekerja yang harus sama yang monthly Pak. Dua-duanya Pak. Oh, yang atau tetap nggak? Beda ya? Itu tetap beda ya? Ya Pak. Oh ya udah. Oh kalau seperti itu, seandainya auditor meyakini yang benar adalah 41 kan sesuai data di sini ya. Sesuai data dibukukan ada 41 karyawan yang melebihi angka 7.000. Kalau berarti itu kan data yang tertulis yang kita punya, artinya ini yang dianggap benar. Setuju nggak? Ya Pak. Nah, kalau seperti itu berarti yang benar adalah yang angka 287. Perusahaan masih kurang. Artinya perlu ada koreksi di situ lagi. Ya Pak. Bisa dipahami nggak? Ya, saya. Nah, artinya ada koreksi selisih 267 sampai 28 berapa? 266 dan 287. Ya kan, tinggal dikalikan persentasenya selisihnya berapalah dibandingkan dengan yang tadi. Ngerti? Bisa ditangkap maksud saya? Bisa, Pak. Pasti kan angka yang base-nya 287 lebih tinggi daripada yang base-nya 286 toh? Ya Pak. Iya, Pak. Nah, selisihnya itu berarti harus di-adjust lagi ke sini. Kalau kita meyakini yang benar adalah angka 41, karena perusahaan baru mencatat angka 38. Ya nggak sih? Kalau menurutku ya. Karena data di sini itu nggak ngomong, yang benar tuh angka 41, yang lebih dari 7.000 yang jadi subjek pajaknya Futa dan Suta. Ya Pak. Karena nggak ada data dari kuarter ke kuarter sih mereka gajinya berapa kan. Jadi kita di sini aja pembayaran kan diasumsiin aja kan. Kayak udah dibayar di coaching sama di kakak di sini. Oke. Ini menurutku sih banyak asumsi. Kecuali juga ini kan employee hourly ya, hourly employee artinya pegawai harian lah ya, gampangannya gitu ya. Pegawai yang jam-jaman. Nah, pegawai jam-jaman kan dia lepas. Maksudnya lepas gini loh. Bisa jadi sampai dengan perhitungannya perusahaan emang 38. Bisa jadi. Tapi pas lagi yang di belakang-belakang itu emang orangnya ganti lagi. Beda orang lagi. Mungkin nggak? Mungkin. Artinya kalau itu yang terjadi berarti perhitungannya perusahaan yang di H1 benar, enggak masalah. Perhitungan tambahan yang ada di H2 juga benar kalau catatan orangnya tambahannya beda 3 orang itu. Bisa dimengerti maksud saya? Bisa, Pak. Yang lain bisa ngerti nggak nih maksudku nih? Karena kan nggak boleh double dong, nggak boleh double. Setuju nggak? Iya. Tapi kan masih ada perhitungan untuk salary, untuk pegawai tetapnya, Pak? Suta-futanya. Ya, kalau Suta dan untuk pegawai tetapnya juga benar juga harus dipastikan juga. Kita nggak tahu nih, itu pegawai tetap per kapan gitu loh. Itu pegawai tetap per. Di awal 2003, Pak. Jadi itu pegawainya
selama Hah? periode 2003 itu tetap Pak, nggak berubah-ubah. Sampai Jumlahnya. akhir tahun nggak berubah-berubah. Ya, Ada di Sampai akhir, minute apa sih namanya? ada Director di meeting ya? di Minutes of minute. itu loh. Ya, Itu. nggak berubah-berubah ya? iya Pak. Oh, oke. Kalau benar diyakini nggak berubah, artinya nggak boleh double kalau menurut saya, suta dan futanya. Logikanya nggak boleh dihitung lagi. Kecuali pajak yang Vika, Medicare, gitu-gitu ya, itu emang kena kan. Dia berbanding lurus dengan jumlah yang dia terima gajinya. Tapi bukannya yang monthly itu belum dibayarkan, jadi harus dihitung ya Pak? Juga Pak ada kayak Kalau di soal kalau kita fokusnya ke suta dan futa, Kan makanya ini bingung nih, suta dan futa itu berdasarkan accrued-nya ataukah berdasarkan dibayarkannya gitu loh. Versinya pajak. Kan gitu kan? soalnya Ya saya udahlah. paham kalau di soal itu bilangnya Desember itu dimasukkan pada tahun depannya, tahun 2004. Bayarnya, Jadi ya iya. bayar Jadi yang ininya, bayar gajinya. Desember 2003 sampai September 2004. Jadi saya mikir periodenya gitu. Gimana Alia? Kan yang Desember itu kan dibayarkan di tahun 2004. Betul, Nah, terus? terus Desember yang 2002 itu bakalan dibayarkan tahun 2003. Jadi saya mudengnya periodenya itu untuk yang gaji itu dari Desember ke nyampe September. Jadi bukan dari Januari ke Desember gitu. Gajinya. Nggak tahu ding, Pak. Tapi emang aku mau tanya dong. Tapi kalau misalkan untuk apa sih? Kalau misalkan pegawai yang hourly-nya asumsinya sama ya, itu kan yang diperhitungkan dia dua kan cuma atas akurat beban gaji yang dari mulai tanggal 21 Desember sampai akhir Desember kan. Sedangkan kalau yang awal sampai itu berarti masa gimana ya ngomongnya? Sedangkan Berarti, apa tadi? Nggak putus-putus. Gimana Nisa? Sedangkan apa tadi? Sedangkan yang apa gaji yang dari Bulanan. awal Desember sampai tanggal 20 Desember itu gimana Pak jelasinnya ya Pak? Diakui sama si Apple Blossomnya di periode 2003-nya nggak sih? Kalau misalnya pegawai yang di Apple Blossom ini. Kalau mikirnya situ. Gini aja, supaya kita sederhanakan aja. Basis, gini aja lah ya, kan kita nggak tahu aturan perpajakan di Amerika seperti apa mengenai periodenya. Sederhanakan aja, basisnya sama antara pajak dengan akuntansi. Basisnya. Artinya accrued payroll yang versi akuntansi itu menjadi base pajak di tahun itu meskipun dibayarkannya di tahun 2004. Ya kan? Kalau saya lihat di kerja tahun kemarin, tahun sebelumnya sebperti itu. Jadi base-nya itu sama. Tidak ada perbedaan. Pengakuan pajaknya itu di tahun 2002 atau 2003 itu di kerja sebelumnya itu sama dengan akuntansinya, basic akuntansinya. Bisa dimengerti maksudku nggak? Jadi ketika perusahaan mengakui payroll, mengakui beban gaji, ya kan? Accrued-nya diakui di tahun 2003 kasusnya ini. Ya nggak? Kan ada beban yang dibayarkannya di 2004, tapi itu terjadinya di tahun 2003. Ya kan? Nah, pajaknya pun seperti itu. Meskipun pajaknya nanti dibayarkannya di 2004, dipotongnya tahun 2004, tapi itu adalah pajak untuk tahun 2003. Kita samakan dengan basis akuntansinya aja seperti itu. Begitu ya. Jadi, perhitungan accrued payroll yang di H2 itu, accrued payroll-nya, wage expense-nya itu enggak masalah kan. Cuman yang jadi masalah di sini adalah, kalau menurut saya, suta dan futanya kok sepertinya double.
Iya, Pak. Iya nggak sih? Seperti double dengan asumsi pegawainya itu sama semua gitu loh. Asumsi pegawainya adalah sama semua. Ya berarti Pak yang dimaksud di soal di sini dia mulai starting new text ya, itu berarti kita anggapnya buat ini aja ya Pak. Apa gimana nih? Yang ini Pak, memulai tahun pajak yang baru. Oh, ada kata-kata ini ya. Ini di halaman berapa sih? Soalnya Pak di Halaman berapa itu? halaman 219 Pak. Nomor 2-nya. Sebentar, saya ada telepon. Sebentar ya. Halo? Nah, gimana, Mbak? Oh iya. Aduh, saya belum lihat. Ntar dulu, kita lihat dulu ya. Bentar, Mbak. Belum. Ya udah di ini aja, di WA ya, Mbak. Gini, halo, ini kan kebetulan saya lagi ngajar online. Nah, nanti nggak mesti harus sebelum duitnya transfer, nggak apa-apa ya. Artinya barang masuk dulu, nggak apa-apa. Iya. Oke, siap. Oke ya, makasih ya. Ya. Sebentar saya baca dulu. Oh, halo. Halo. Dengar nggak? Ya Pak. Oke. Tetap diakui di Desember ya. Kan ada kata-kata the applicable payroll taxes pertaining thereto should be accrued in December. Artinya diakui di tahun 2003 meskipun dibayarkannya tahun 2004 atau dipotongnya tahun 2004. Halo? Jadi diakuin ya Pak. Tapi jadi gimana futa-sutanya dihitung atau enggak Pak? Oke. Kalau accrued tax-nya meskipun dipotongnya tahun 2004 tetap diakui tahun 2003 itu secara umum. Oke ya. Kemudian futa dan sutanya kalau selama tahun 2003 itu orangnya sama, artinya yang 38 kan udah jelas orangnya sama, itu kan? Ya Pak. 38 orangnya sama karena itu masuk perhitungan catatannya perusahaan. Kalau kita hitung kan ketemu base-nya adalah 266. Nah, perusahaan bisa jadi tidak memasukkan angka 3 itu karena mungkin karena itu orang yang beda, orang yang baru gitu loh. Mungkin gitu, karena nggak ada keterangan. Bisa dipahami nggak nih? Jadi kalau menurutku kalau misalnya kita simulasikan tuh ada dua, ada berapa ini? Ada beberapa kemungkinan. Oke ya. Halo. Iya Pak. Oke. Kemungkinan pertama sampai dengan Desember, sampai dengan perhitungannya perusahaan untuk futa dan sutanya itu adalah 38 employee. Oke. Terus kemudian yang 3 itu, kan total 41, yang 3 itu belum dihitung. Yang 3 itu belum dihitung.
Yang 3 itu belum dihitung dan itu asumsinya adalah yang accrued, yang belum dibayarkan di tahun Desember. Asumsi yang pertama. Bisa dipahami yang pertama ini? Ya, Pak. Ngikutin kan ya? Iya, Jadi Pak. asumsi pertama perhitungannya additional tax yang dihitung oleh perusahaan itu benar 38. Yang 3 belum dihitung. Yang 3 itu belum dihitung. Dihitungnya pas di accrued nanti yang di H2. Itu ya kemungkinan pertama. Artinya totalnya tetap 41 in total. Setuju nggak? Nah, ini asumsinya, asumsi pertama. Karena soalnya yang jelas. Asumsi kedua, perusahaan itu di H1 salah hitung untuk additional tax-nya. Salah hitung. Orang tertelanya 41, tapi yang menjadi base adalah 38. Itu kan ya. Artinya perusahaan salah hitung di situ tuh. Ya. Terus kemudian yang accrued itu, yang pekerjaan bulan Desember tadi dibayar tahun 2004, itu adalah tetap orangnya itu juga, 41 orang itu juga, cuman belum dibayarkan. Jadi bisa dilakukan dua kemungkinan. Oke ya, bisa dilakukan dua kemungkinan. Nah, kalau misalnya kemungkinan pertama yang artinya 38 catatan 38 employee yang dihitung oleh perusahaan itu benar emang 38, maka di situ nggak ada koreksi. Ya. Di H1-nya itu nggak ada koreksi maksudku. Ya, Pak. Emang benar 38. Tapi kalau ternyata 41, berarti harus ada koreksi. Yang dilakukan oleh kelompok 1 harusnya ada koreksi. Kan versinya Ya. versinya kelompok 1 kan 41. Ya, Pak. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke. Seperti itulah. Nah, tinggal pakai asumsi yang mana deh, terserah. Karena datanya juga nggak berbelit-belit kalau menurutku sih. 38, 41 gitu. Iya. Ini dia kenapa enggak? Soalnya kalau mau ditrace ke tahun lalu pun kenapa dia pakai angka 36, Pak? Dia di bawah itu kayak cuma hitungan gitu, 36 udah dia pakai angka itu doang. Iya, Jadi untuk suta dan futa tetap diakui saja di pakai asumsi ya. Asumsi. Jadi ketika kalau misalnya H2 tetap diakui, boleh diakui, asumsinya itu adalah orang yang baru. Ada tambahan orang baru. Ya, di 2003-nya ya, Pak. Di akhir-akhir 2003 yang accrued itu. Kan nggak boleh double kan katanya. Tapi seandainya nggak ada tambahan orang baru, ya nggak boleh diakui suta dan futanya. Karena udah selesai 7.000 di 2003-nya. Iya, kan sudah diakui 7.000 pertama. Gimana? Aku nggak tahu nih. Jangan-jangan aku salah. Yang lain gimana? Oke, ini kalian semuanya suta dan futanya dihitung ya? Saya dihitung Pak karena ngikutin Yang tahun kemarin. Ya udah, kalau gitu asumsinya adalah anggap aja pegawainya tuh sama semua lah 41. Artinya nggak boleh kalau dihitung asumsinya yang pertama 38 sudah diakui oleh perusahaan, ini yang suta dan futanya ketambahan 3 orang. Logikanya seperti itu. Tapi Pak, kalau misalnya di audit itu bisa aja nggak sih kertas kerja tahun lalu yang dikerjain itu bisa aja salah gitu Pak? Atau nggak mungkin Sangat mungkin. Satu. Sangat mungkin. Cuman kan ini kan asumsinya benar kalau yang ini. Ya, Asumsinya benar gitu loh. Tapi kalau realnya apa salah? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Meskipun cup-nya sama, sangat mungkin. Karena bisa jadi kesalahan baru diketahui sekarang. Oke ya. Oke deh. Kita skip dulu ya ini ya. Kita lewatin dulu ya. Tapi ngerti maksud saya ya? Dipahami ya? Ya. Prinsipnya kalau pajak itu seharusnya nggak boleh double. Nah, karena base-nya adalah 7.000 tahun pertama, ya sudah 7.000 tahun pertama ya sudah nggak boleh. 7.000 gaji pertama ya nggak boleh dikenakan 2 kali. Logikanya gitu. Jadi kalau orangnya beda.
orangnya baru lagi gitu ya. Ada orang baru lagi, ya udah emang harus dikenakan juga. Kan gitu ya, setuju nggak sih? Setuju, Pak. Oke. Soalnya Silakan kalau di yang lain. kayak yang udah dikenain nggak dikenain lagi kan Pak di akhir. Jadi yang Iya dong. 2003 kata Nisa tadi emang jadi kelihatannya overstate itu. Kalau misalnya dikenakan lagi berarti overstated. Asumsinya orangnya sama gitu ya. Ini kan kalau dikenakan lagi oke, tapi orangnya harus beda. Yaudah, nggak apa-apa. Terus kemudian ini juga sih, ini kan kasusnya nggak bukan di Indonesia gitu ya. Satu kasus Iya, di Pak. Amerika gitu. Kita dipaksa mengikuti aturannya mereka gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Repot Mas. Siapa tahu kalian nggak di Amerika gitu. Oke, silakan. Ada komen atau pertanyaan lain? Ini videonya bisa dinyalain nggak? Pada mati semua nih. Makan kuota besar ya? Iya Pak, kalau nyala semua agak beda sih ininya. Jatuh ke konsumsi data. Oh gitu. Yaudah. Oke, silakan. Supaya sepakat aja ya, supaya pembahasannya enak, teman-teman semua. Tapi gimana ya? Yaudah, lanjutin dulu. Silakan. Nanti saya ngomong. Silakan. Nah, teman-teman mungkin ada yang masih belum jelas, kayak yang dividen juga belum kan, dividen, terus property tax dan programnya mungkin ada yang nggak setuju, nggak sama gitu, bisa didiskusiin. Silakan. Halo, nggak ada yang tanya lagi nih. Coba yang H2. Reset, oke. Itu yang monthly employee itu, pegawai tetap itu, salesnya 9 orang atau gimana?
Iya Pak, pegawai yang di bidang itu ada 9 orang. Yang sales? 6 orang salesperson tuh sama 3 orang sales manager, credit, sama account receivable. Jadi total 9, Pak. Gimana? Coba dijelasin. Kan yang sales itu kan ada sales manager, credit manager, Huh? salesperson, sama account Oh, receivable. Nah, salesperson-nya tuh 6 orang, Pak. Jadi total ada 9. oh iya. Aku pikir 4. Oh iya, nah 9. Totalnya berapa itu? Jadinya kan yang 7.000 Grossnya? grossnya 41 41.583. 41 58 58. 3. Oke. Terus ininya netnya. Netnya Net totalnya berapa? Net totalnya? Eh, administration sama treasurer. Totalnya berapa itu? net Itu total, Pak. dari 12.33 sampai 7 berapa itu? 7.361. Pak. Berapa? Oh ini 85. Oh, sorry. Itu lambang dolar, lambang dan itu apa sih? Ngapain itu? Di bawahnya, Pak, ada keterangannya. Apa? Ya, Profit. Oke. Terus yang cek ke cash disbursement apa namanya? Yang oh, akeong? kalau yang diskus itu di H1 ya Pak. Bukan yang H2. Di totalnya itu Yang Pak, ini loh. di jumlah total Yang net. ini loh, yang Oh ya ini ya. totalnya 123.192. Kan ada rinciannya tuh. Ya enggak? Ya. Oke. Angka-angkanya itu, angka rinciannya 15, 950, 31 sekian, 41 sekian itu kalian ujinya di mana? Ini Apa, Pak? Yang rincian dari salari yang dibayarkan bulanan, naik dikit aja. ini ya. Oke. Itu kan ada plan operation, sales controller, treasurer gitu kan. Totalnya kan 1, 2, 3. Ya enggak? Oh, iya. Oke. Itu kan ada lambang akeong. Akeong itu akeong kan? Sama nggak istilah kita? Akeong. Oh Saya ini. ngomong akeong. Tahu Pak. Ini kan kayak akeong kan? Ya. Oke. Yang apa namanya, simbol itu atau akeong itu telah sesuai dengan gaji yang akan dibayarkan untuk setiap minggunya dan bulannya berdasarkan cek pembayaran gaji periode sebelumnya. Gini ya. Oke. Kalian lihat ke cash disbursement nggak? Kalau dari soal itu asumsi sih Pak, kayak yang di awal ya, di soalnya minta diasumsiin aja kamu udah ini gitu Pak. Oke. Iya. Coba kalian lihat di cash disbursement-nya. Tampilkan, coba deh. Kalian punya soft copy-nya kan? Di halaman berapa ya? Soalnya kalau saya cek kemarin tuh kayak dia untuk per siklus gitu, kayak cash diskus buat plan aset gitu. Ya nggak apa-apa. Lihat yang kas, buka yang kas. Tuh step buka apa aja ya. Bentar, ini berarti saya ini ya
Masih searching dulu ya. Halaman berapa ya, Kas ya? Halaman Lihat 100, Pak. 100? Berapa? Di buku bagian 5. Ini aku mesti stop dulu ya. Stop share dulu ya. Biar kelihatan. Udah ke-share kok. Udah screen. Udah. Ini yang ini. Oke. Nah, terus lihat ke bagian cash disbursement-nya. Turun. Lagi turun. Gitu. Nah, oke. Nah, itu kan ada tuh ya date. Aduh, naik. Ya, tadi like Oke. ini. Oke, kalian lihat di situ. Nah, yang sebelah kiri kan ada tanggalnya tuh. Oh, iya. Ya, tanggal 2 bulan 1 kan. Salaried, apa tulisnya? Salaried Employee December Payroll 95291. Cash dibayarkan, artinya ini sudah net, bukan brutonya. Setuju nggak? Karena yang dibayarkan ke employee itu setelah dipotong withholding tax, Vika, sama apa namanya? Medicare. Medicare apa? Medicare. Artinya kan ini kan cash yang dibayarkan adalah cash net. Cash bersih, gaji bersihnya dia. Setuju nggak? Setuju, Iya. Pak. Setuju kan? Oke. Terus kemudian yang hourly employee yang bulanan itu yang dibayarkan tanggal 2 itu netnya 6140. Nah, sekarang kalian coba cocokkan dengan pekerjaan kalian. Sama nggak angka netnya? 95291 untuk bulanan sama 6140 yang dibayarkan tanggal 2. Jadi Coba naik dikit naik. Yang bulan yang harian dulu. yang harian ini, Pak. Oke. Itu kan 6140 cocok ya? Itu kan dibayarkan tanggal 2 kan? Oh iya betul. Oke. Nah, yang start period kan dibayarkan tanggal 9. Iya. Oke. Nah, di tanggal 9 itu kan berarti ada 2 komponen sebenarnya. Yang tanggal 26 sampai tanggal 31 plus tanggal yang sudah terjadi di Januari 2004. 1 bulan 9 itu kan hourly employee weekly payroll. Itu ada 6152. 6152 berarti logikanya kan yang untuk yang gaji tanggal 26 sampai tanggal 30 itu atau 31, ya kan? Ya enggak? Ya, Pak. Yang ini ya, Pak. Iya kan? Yang tadi yang 3.000 sekian kerjaan kamu. 3.684. Ya. Nah, plus upah pegawai per jam yang mengerjakan kerjaannya di Januari 2004. Kan gitu ya? Kan dibayarkan tanggal 9 kan? Ya. Oke. Data yang sudah pasti adalah 6140. Oke. Udah cocok ya? Cocok. Angka 3684, ya anggap aja ini benar. Karena kan data yang di cash disbursement itu sudah termasuk dengan gaji pegawai zaman yang mengerjakannya di Januari 2004. Setuju ya? Oke. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah ini yang gaji bulanannya. Gaji bulanannya. Nah, gaji bulanannya itu kalau saya lihat kalian itu ngitungnya berdasarkan daftar gaji, bukan gaji yang benar-benar yang dibayarkan. Orang kan kerja kan daftar gajiku 10 juta daftarnya. Tapi kan aku bolos 3 kali, berarti aku terimanya 9 juta misalnya. Nah, yang menjadi base adalah
gaji yang real atau yang berdasarkan daftar? Kamu akan terima gaji sekian. Yang real, Pak. Yang real kan? Iya enggak? Nah, yang real itu yang ada di permanent file atau yang di cash disbursement? Yang Disbursement. Oke, berarti kalian harus merujukannya ke cash disbursement ketika itu ada data. Jadi pahami ya, meskipun di cash disbursement itu ngomongnya gelondongan. Tinggal kalian nanti, kan hasil audit nggak ngitung per ini kan, per jabatan pekerjaan kan, hasil akhirnya. Tapi hasil akhirnya adalah employee monthly itu berapa in total. Bisa dipahami? Artinya 95291 itu ini adalah net gaji yang dibayarkan ke mereka. Sudah dipotong dengan pajak-pajak, netnya sekian. Tinggal kamu hitung, gross-nya itu sebenarnya berapa gross-nya. Bisa dipahami maksudku? Bisa. Nah, coba balik ke H2. Oke, di H2 ini kalau saya lihat gross-nya yang kalian bikin adalah gross sesuai dengan daftar gaji, setuju ya? Yang di permanent file ya. Nah, ini kamu edit lagi. Jumlahnya kamu pastikan adalah yang sesuai dengan gross-nya yang di disbursement. Di disbursement kan net, gross-nya kira-kira berapa kan? Kalian bisa ngitung kan, sudah ada persentase macam-macam kan? Gross-nya ketemu sekian berapa. Bisa dipahami maksudku? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, kalau sudah ketemu gross-nya kan tinggal kamu hitungan matematik aja. Yang jadi withholding tax, Vika sama Medicare-nya berapa. Paham? Pak, saya mau tanya. Ya. Itu kan yang di cash disbursement kan ada pembayaran sebesar 95291 atas salaried employee. Nah, sedangkan Monthly salary ya. iya, maksud saya itu yang monthly salary. Terus? Nah, kan saya juga sudah membuat perhitungan, Pak. Nah, saya dapat juga angka 95291. Tapi 95291 ini atas penjumlahan dari monthly pembayaran gaji atas pegawai tetap dan pegawai yang tidak tetap, Pak. Maksudnya pegawai hourly-nya. Jadi ya, saya bingung. Di sini berarti jadinya double counting ya, Pak. Maksudnya pembayarannya 2 kali ya? Oh ya? Iya, Pak. Saya itu, Pak. Jadi ini tuh kelompok 1 ini menurut saya juga 95289 ini didapat dari perhitungan yang dari awal 6140 dijumlah sampai 7361 ini, Pak. Mana sih? Iya. 95289. Nah, didapat dari penjumlahan yang hourly sama yang monthly. Bukan Iya. cuma salary doang, Pak. Bukan hanya monthly doang. Double gitu ya? Double gitu ya? Di sini ya cuma. Berarti apa biasa membayarnya double ya, Pak? Juga. Ini ya. Empat 40 kurangi 27, 14. 26 kurangi. Itu, sorry. Balik lagi ke cash. Yang tadi cash disbursement. Oke. Itu 6903 sampai 6926 itu berapa itu? Diselisihkan. 26 kurangi 3 berapa sih? 26 kurangi 3 berapa? 23 tambah 1, 24 ya? Iya. Berapa sih? Hitungin. 24.
Jumlah pegawai bulanan ada berapa ya, Mbak? Ada 24, Pak. 24 ya. Berarti benar ya, 26 kurangi 3 tambah 1 kan? 24 ya, benar ya? Iya. Ya kan? Terus pegawai jam-jaman berapa? 14 harusnya. 40 kurangi Iya. 27 berapa? Tambah 1. 14. Iya. Berarti si siapa namanya si Apel Blossom kecolongan dong bayar 2 kali nih. Iya. Ya. Mana sih? Kita nggak tahu lah ya. Kita nggak tahu apa namanya. Anggap aja ini benar. Anggap aja nggak benar. Mungkin kebetulannya pas sama perhitungannya. Mungkin kebetulannya sama. Anggap aja benar. Karena bisa jadi ya kan ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi si pegawai bulanan itu ada tambahan uang lembur atau apa. Bisa jadilah, kita nggak tahu ya. Artinya, anggap aja ini benar lah. Gitu ya. Kita ngikutin data yang ada aja. Meskipun kalau ditelusuri, yang dikatakan Nisa benar juga. Cuman pembuktiannya rada susah. Kan gitu kan. Jumlah kebetulan angkanya pas. Kan gitu ya. Oke, sekarang kita ya sudah jangan terlalu jauh ke investigasi seperti itu. Kita sesuaikan dengan data yang ada di cash disbursement journal-nya aja. Oke ya. Karena di cash disbursement journal sudah jelas dikatakan keterangannya. Yang pertama adalah salaried employees Desember. Artinya pegawai gajian. Salaried employees berarti kan gaji bulanan. Kalau hourly employee udah jelas. Gaji yang dibayarkan, upah yang dibayarkan, hitungannya yang tiap jam. Oke ya. Jadi tadi yang gross-nya, balik ke H2. Yang gross-nya harus di adjust lagi yang gross-nya. Oke. Sampai ketemu angka berapa? Netnya 95.291, nanti gross-nya ketemu berapa? Kalian bisa ngitung ya, pasti ya. Berarti yang diganti yang 85465 ini diganti sama yang 95 yang dikasih disbursement. Iya, 85465 diganti dengan 95291. Oh, iya. Nah, itu yang diganti. Gitu kan? Terus kemudian nanti in totalnya berapa di sini yang di gross-nya. Pasti kan berubah kalian. Kenapa? Terus dijabarin per ini aja berarti ya, Pak? Karena kan sama aja. Iya, ditambahkan ini aja. Other atau apalah. Biar memudahkan aja tambahan angka berapa di situ. Gitu ya. Nanti kan pengaruh ke withholding tax, ke FICA, ke Medicare kan. Karena yang withholding FICA, Medicare ini nanti akan jadi basis untuk dikoreksi atau tidak. Setuju kan? Iya kan? Bisa dimengerti maksud saya nih? Ya, Pak. Jadi kalau saya lihat, kalau hitungan saya semalam sempat ngitung itu, jadi gross-nya itu jadinya 136.710. Tapi nanti kalian hitung lagi deh, sebab aku salah. Gitu ya? Dimengerti nggak teman-teman? Bisa, Pak. Paham ya? Dipahami ya? Artinya nanti kalian harus adjust withholding tax-nya berapa, FICA-nya berapa, Medicare-nya berapa. Itu yang jadi yang menjadi tanggungannya siapa ini? Tanggungannya si employee kan? Iya. Ya kan? Kalau yang sebelah kanan lagi adalah tanggungannya si siapa? Si employer-nya, si perusahaannya. Begitu kan ya? Iya, Pak. Oke. Nah, nanti masalah apa namanya di bawahnya, adjusting-nya tinggal disesuaikan. Kalau ketika angkanya sudah ketemu kan tinggal di-adjust doang. Oke ya, nanti kalian ngejelasin nanti aja. Oke, ada lagi
pertanyaan? Yang lain gimana? Oh, diam aja yang lain. Coba semuanya hidupin videonya deh, saya mau lihat. Jangan-jangan lagi tidur. Kalau dari saya mau melihat tampilan yang banyak itu gimana caranya ya? Tampilan ini loh, apa namanya, partisipannya. Share screen-nya harus dimatiin dulu, Pak. Ya, share screen matiin dulu, matiin. Oke. Nah, ini dong. Satu-satu tak lihat. Gak ada yang tidur kan? Pak. Enggak, Pak. Cesar nggak bisa hidupin video, soalnya komputer apa tadi? Oke. Saya mau tanya, KTTA kalian itu kapan sih di submitnya? Terakhir? Belum tanggal 17, Pak. 17. Oh, masih lama ya? Minggu depan. Minggu depan, Pak. Saya pusing nih, mahasiswa saya ngumpulnya bareng-bareng, banyak banget. Iya semuanya, Pak. Iya, ngumpulin semua. Kalian udah selesai? Saya masih nunggu revisi terakhir sih, Pak, dari dosen. Oh, oke. Bentar. Oke, ini udah deh. Sip. Oke ya. Silakan kalau ada komen lagi. Yang dividen nggak ada masalah, dividen. Yang dividen ada masalah nggak? Dividen saya lihat di pekerjaan kalian nggak ada koreksi ya? Ya, Pak. Ada. Terus pajak PBB nggak ada koreksi juga. Oke. Yang dividen kalian lihatnya gimana dividen? Dividen declare-nya kapan? Ada declare-nya nggak? Informasi declare? Ada, Pak. Ada. Di mana lihatnya? Di mana ya, Pak? Saya lupa, Pak. Sebentar, saya mau lihat. Kok kalian pakai analytical procedure untuk dividen? Apa hubungannya nih? Halo? Gimana guys sih? Oh, yang saya lihat sih sebenarnya Dwi ini melihat perbedaan saldo ini sih, Pak. Apa? Salahnya, Gimana? di sini sih dibilang buat lihat
ini sih pas selisih fluktuasinya. Tapi ya Gini apa namanya? Gimana ya? Kalau menurutku sih kalau analytical procedure lebih tepat jika emang trennya itu dari waktu ke waktu perubahannya sedikit trennya. Trennya misalnya pajak, kayak pajak PBB kan rate-nya sama ya. Ya. Aktiva tetapnya juga namanya aktiva tetap kan properti, aktiva tetap kan nggak terlalu volatile kan. Artinya kalau seperti itu oke lah pakai analytical procedure nggak masalah, cocok. Tapi kalau dividen, keputusan untuk memberikan dividen berapa dolar per jumlah saham itu kan keputusannya si RUPS atau manajemen gitu ya. Artinya bisa beda-beda itu. Ya, Pak. Tergantung manajemennya. Bisa jadi tahun kemarin 2 dolar per saham. Mungkin sekarang karena penghasilannya bagus 5 dolar per saham. Artinya kan tergantung kebijakannya perusahaan. Ya kan? Bisa dipahami nggak? Artinya, kalau seperti itu yang kemarin 2 sekarang 5, berarti nanti gap-nya terlalu tinggi dong. Ya, kan gitu kan jadinya. Kan kalau kita ngomong analytical procedure ketika gap-nya terlalu tinggi, maka itu harus diinvestigate. Ya kan? Kan kemarin saya bilang seperti itu kan. Kalau gap-nya di luar kisaran prediksi auditor, maka itu harus diinvestigate. Sedangkan yang menyebabkan tinggi rendahnya kenaikan atau penurunan dari dividen, itu sebenarnya tergantung sananya, manajemennya. Manajemen bisa jadi, untuk tahun ini cukup 2 dolar. Untuk tahun ini nggak usah, karena rugi. Kan bisa jadi kan? Rugi ngapain ngasih dividen? Kalau kita butuh duit, ngapain bagi-bagi duit? Misalnya seperti itu. Misalnya. Nah, kalau ketika kalian mau melakukan analytical procedure, kalian lihat ini ya, nature dari akunnya. Akunnya seperti ini cocok nggak dilakukan analytical procedure? Gitu ya. Jadi dilihat dulu nature-nya. Kalau menurutku sih dividen nature-nya kurang pas kalau dengan analytical procedure karena kan base-nya tuh bisa beda-beda gitu loh. Sangat berubah sekali. Bisa dipahami nggak? Kalau pajak properti oke, karena kan rate-nya sama. Dari tahun ke tahun kan nggak terlalu berubah kan rate-nya kan. Terus kemudian properti sama aset tetapnya juga dari tahun ke tahun kan perubahannya cuma sedikit lah. Atau jarang terjadi perubahan. Artinya kalau kalian pakai analytical procedure untuk property tax property, itu nggak masalah. Itu cocok-cocok aja. Bisa dimengerti maksud saya ya? Sebentar saya Iya, mau... Pak. Tapi bukannya datanya bisa dicari ya, Pak? Maksud saya, kenapa nggak perlu dilakukan analytical procedure gitu, Pak? Sedangkan kan datanya sudah disediakan juga sama Apple Blossom. Data apa? Data ini, Pak, kayak misalkan outstanding share-nya, terus habis itu apa? Iya. Basisnya kan, itu kan tinggal pengalinya ya. Tapi basis dolar atau rupiah yang diberikan, ini kan cash dividend kan ini kan? Ya. Basisnya. Ini kan 2,5 dolar kan yang dibagikan kan? Iya. Nah, bisa jadi tahun kemarin bukan 2,5 dolar. Iya. Tergantung kondisi perusahaan. Bisa jadi tahun kemarin kalau ketika perusahaan lagi untungnya rada tinggi, mungkin bisa jadi 6 dolar per sahamnya. Bisa jadi gitu. Artinya penentuan 2,5, 5, 6 per sahamnya itu, per lembar sahamnya itu yang kita nggak bisa prediksi gitu loh. Tergantung kebutuhannya si perusahaan. Nah, kalau itu susah diprediksi, sangat nggak jelas sekali, kita menerapkan ke analytical procedure, muspro itu apa ya? Kayak buang-buang tenaga gitu loh maksudnya, buang-buang pikiran. Kenapa nggak cek langsung aja ke mana? Ke kapan declare-nya, terus kemudian kapan keputusan cash dividend per lembar sahamnya berapa, ya udah selesai kan? Seperti itu. Mengerti ya? Sebentar, saya mau ini dulu. Silahkan kalian ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa deh. Saya mau screenshot dulu.
Halo, Ya, Pak. ada 3 orang yang tadi terlambat absen. Saya ingin tahu datang nggak sekarang. Cesar, halo, Di sini ada sih, Pak. nggak nyaut orangnya ya. Siapa? Tobias? Bentar. Ada Tobias. Ada. Satu lagi sama Rosa apa siapa? Rosa ya. Ya Pak Rosa. Ini suara Rosa tadi barusan. Ya Pak Rosa. Mulai sekarang saya mau ketatin absennya gitu ya. Setuju kan kalian ya? Jadi kedepannya jangan sayang kalau kelewat absennya. Ya Pak. Siap. Oke. Bentar. Oke. Kalau dividen gimana cara pengujiannya? Kelompok 1. Halo? Perlu saya Pak? Ya, Atau singkat aja, jelasin aja. ini Dwi ada bisa atau Iya, bisa. Jadi kalau yang saldo 31 Desember 2002-nya itu udah sesuai sama yang ada di kertas kerja tahun sebelumnya kan, Pak. Terus untuk yang tanggal 31 Desember 2003, kita hitung dividen payable-nya itu dari jumlah lembar saham dikali sama berapa dividen per lembarnya. Untuk yang jumlah lembar saham itu kita dapat dari permanent file. Di situ ada 6.000 yang pertama, terus habis itu dia nerbitin lagi 3.250 lembar. Jadinya totalnya ada 9.250 lembar. Untuk dividen per lembarnya itu ada di notulen rapat Dewan Direksi. Ada di halaman 36, di situ dibilangnya kalau dividennya itu $2,5 per lembar. Jadi dapat angka segitu udah sesuai.
Jadi nggak ada itu adjustment. Itu di minutes-nya declaration-nya ya. Gimana, Pak? Kan gini, dividen payable diakui ketika declare, ya kan? Tanggal declare kan? Oh iya. Iya nggak sih? Masih ingat nggak? Diumumin ya. Tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, sama tanggal apa lagi? Pembayaran atau apa itu kan? Penerimaan. Iya, Adalah. pembayaran. Oke, yang jelas ini declare-nya itu di tahun 2003, gitu ya. Declare tahun 2003 dan belum dibayarkan. Karena sepertinya declare-nya di bulan Desember ya kayaknya. Ya Pak, Desember tanggal 5. Oke. Sebagai prosedur tambahan ya, kalian itu perlu juga untuk memastikan karena perusahaan pasti sudah menentukan tanggal pembayarannya kapan, ya kan? Ya Pak. Ya. Nah, kalian nanti cek ke pengeluaran kas, memastikan aja benar nggak pembayarannya sekian. Oke, kalau misalnya nggak ada datanya, pakai asumsi saja. Sudah cek ke disbursement cash untuk pembayaran dividen. Biasanya di Januari lah kapan. Ya kan? Bapak di sini nanti Januari. Oke, terus property tax, ini hitung-hitungan biasa ya, rekalkulasi aja kali ya. Ya kan? Iya Pak. Nah, ini rekalkulasi aja. Oke, ada beda nggak dengan catatan perusahaan? Ada beda ya? Start. Nggak ada koreksi berarti nggak ada beda berarti kan? Ya kalau di sini nggak ada. Sama aja, pembayaran pajak juga kalian bisa cek ke, kalau di sini ada tulisannya ini. Trace ke pembayaran voucher 114. Mungkin datanya nggak ada ya, ini terlalu jauh kali, 114. Artinya, asumsinya sudah cek ke disbursement jurnalnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya ingin menambahkan aja, Pak. Silakan. Menurut saya untuk pengecekan jumlah saham yang beredar itu lebih baik juga ngecek di assignment lainnya. Kalau yang di kelompok 1 tampilkan yang dijelaskan di H3 tadi, itu kan kelompok 1 cuma screenshot apa sih itu namanya? Screenshot saja kan pernyataan itu, Pak. Iya. Nah, menurut saya lebih baik dicek ke assignment sebelah juga, Pak, karena di sana tuh juga ada penjelasan lebih lanjut apakah pada tahun 2003 si Apple Blossom itu menerbitkan saham lagi atau tidak. Karena kalau misalkan hanya mengacu pada informasi ini saja, menurut saya kurang cukup, Pak. Karena ini cuma cuma menjelaskan penambahannya saja sampai tahun 1995. Iya, setuju. Saya sepakat dengan Anissa. Karena kan di mana di minutes-nya itu base-nya adalah jumlah saham per 31 Desember, ya kan? Ada tulisannya itu. Apa nggak jelas tulisannya? Kecil banget. Common shareholder of present on 31 Desember. Nah, ya, common shareholder of record on Desember 31 2003. Artinya auditor harus memastikan per tanggal 31 Desember itu saham yang beredar berapa. Itu kan menjadi pengalinya nanti kan, 2,5% kalikan jumlah yang beredar per tanggal 31 Desember 2003. Artinya kalian harus melihat current file-nya. Current file-nya per tanggal 31 Desember itu di mana kamu cari? Ternyata ada di assignment common stock ya, Nisa ya? Ya, assignment 11, Pak. Ya, di assignment 11. Begitu ya, nanti tambahkan lagi prosedurnya. Jadi benar. Jadi menurutku kalau di keterangan ini sih belum kelihatan per tanggal 31 Desembernya berapa. Begitu ya kelompok 1 ya. Ya. Oke.
Waktunya sudah habis. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Oke, kalau gitu kita cukupkan ya. Oh ya, saya lupa dari dulu mau ngomong sebenarnya. Itu kalau